Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayat Nasution dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas materi saya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan, kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Jadi, sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia, yang ditandai dengan tidak adanya keadaan fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu menyadari dan mengerti perasaan. Baik, kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, dengan sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non-fisik, dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang antara lain menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Yang ketiga, korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, B, dan C, huruf D perlu dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356, yang secara garis besar ini isi pasal yang berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pandangan Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandangan Islam, pengertian kekerasan atau kriminalitas atau yang biasa disebut jarimah adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela atau su'ul huluki yang ditetapkan oleh hukum syara, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan kepada hukum syara. Berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan,
terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar kewenangan suami memukul istri. Jadi suami itu ada hak untuk memukul istri, itu sudah diatur dalam Al-Quran yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah allati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabtaghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan musuhnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat. Jadi kekerasan seksual itu ada yang dinamakan kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai. Yang keempat, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran. Yang kelima, terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. Yang keenam, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, ataupun cedera. Adapun kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Yang keempat, wanita sebagai anak-anak. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, faktor pendidikan yang rendah. Yang ketujuh, cemburu yang berlebihan. Yang kedelapan, orientasi peradilan pidana pada laki-laki.
Yang kedelapan, cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.